Oke, selamat datang kembali di selamat datang kembali. Ini kan vlog baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Kajian ya? Kita mau kajian. Enggak apa-apa. Kajian. Kita ngobrol syariah. Siap. Enggak. Ntar keluar anjing-anjingnya jangan. Iya, malah. Bahaya. Jangan sampai. Keluar gua. Gak bisa nahan. Gak bisa nahan gua. Kalau ngeliat lu gak bisa. Baru bisa dimaafkan. Nah, jadi ini vlog pertama gue dibantu oleh 3 teman gue untuk membicarakan Teman anjing. dua ya? Dua. sorry 2 orang teman gue. Buat teman-teman yang nonton video gue jangan lupa subscribe itu murah, nggak gratis ya. Karena kalian beli kuota. Terima kasih. Benar. Bener ya? Iya, benar. Pinter dia. Pinter, gue menghargai subscriber gue kalaupun ada ya, dan tidak menyatakan dengan subscribe itu gratis. Oh, itu pernyataan yang haram menurut gue, karena kuota beli mahal-mahal buat nonton video kita, bantu penghasilan kita. Gue dibantu sama 2 teman gue, namanya Purna. in the Sky, Papri. in the Sky. Oke, mantap. Jadi kita mau ngobrolin masalah Usaha. masalah kegiatan kita lah, yang sedang kita jalani bersama dalam waktu dari bulan berapa kita bangun? Maret. Dari bulan Maret yang kita bikin ini dari Februari kali. Itu mah iya. Dari Februari kita mulai bangun apa segala macam tenda dan segala macam. Duit pokoknya dari Februari. Duit dari Februari, dan kita bisa buka di Maret tanggal 18. pas awal-awal mulanya pemerintah senang-senang ini ngomong soal PSBB dan corona segala macam. Dan akhirnya kita jalan paksa selama 1 bulan 1 minggu kalau nggak salah, dan 2 minggu. 1 bulan, 2 minggu. 2 minggu. Jalan 2 minggu. Nggak nyampe 1 bulan, nyampe lah 1 bulan. Nyampe, Oh, ya udah orang kita nyampe. 5 kali libur. Oh ya udah berarti nyampe. Nyampe guys. Nyampe 1 bulan. Jadi begitulah biasa. Gimana nih? Apa nih? Nah, dan sampai sekarang kita sempat skip dulu selama berapa bulan? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan skip, dan akhirnya bisa buka kembali. Alhamdulillahnya bisa buka. Alhamdulillahnya bisa buka kembali setelah pemerintah menyatakan PSBB dilonggarkan. Mantap. Dan alhamdulillah juga setiap harinya kami mendapatkan penghasilan walaupun sedikit. Terima kasih Tuhan. Hidup ini asik. Jadi kita bangun usaha ini adalah ber3 orang. Empat lah, tapi Itu. nggak ada wujudnya satu Belum orang. ada wujud satunya, masih goib. Belum di-download. Dia sedang mematuhi pemerintahnya di sebelah sana. PSBB, zona hitam, namanya Yanisme in the Sky. Nah, usaha ini adalah usaha kedai kopi kecil-kecilan bersama minuman-minuman apa es lah, Es drink. es drink. Jadi usaha kita ini modalnya saling percaya ya. Yes. Dari di antara 3 orang. Ini kita modal mepet. Saling percaya antara satu dengan lain, saling Modal seadanya. komitmen, karena kita udah ngobrol spontan dan duitnya juga Seadanya. seadanya. Jadi jangan kaget kalau tampilan usaha kami jam segini, tapi soal rasa kami tetap nomor 1. Boleh diadu. Boleh diadu. Boleh diadu sama ayam sebelah. Jadi gue pengen dengar bukan komentar ya, gue pengen Apri atau Purna bisa menyampaikan ke hadapan teman-teman bagaimana sih untuk membuka usaha semacam ini. Siapa dulu nih? Lu dulu. Oh, gue dulu. Gimana buka usaha, yang penting dijalanin sih cuy. Karena walaupun istilahnya kita belum menghasilkan, tapi kalau modal bacot doang jangan lah. Kalau mendingan ya lu ngebacot boleh, tapi sambil jalan itu aja. Yang penting jalan lah gitu. Jangan aduh ini gimana udah segala macam tapi nggak dijalanin, percuma. Lu nggak bakalan tahu hasilnya gimana. Jadi kalau dari gua ya jalanin usaha itu ya lu jalanin, jangan lu bacotin. Nice. Kalau dari Purna gimana? Ya kalau dari gua paling sepakat sih ya tadi. Gua minta pendapat kan supaya teman-teman di sini
bisa mendengarkan juga seperti apa sih pengalaman kita, komitmen kita yang kita bangun bersama gitu. Di usaha tuh ya kita kan ini bertiga jatuhnya, berempat sorry, harusnya benar-benar harus kompak sih, karena kan kita tim ya, kayak semacam tim gitu, harus kompak. Dan selain itu juga lu saling melengkapi gitu. Ketika di sini basic backgroundnya beda-beda gitu, gua nggak tahu bisa bikin kopi, dari lu juga mungkin nggak tahu. Teman kita punya teman, kita udah berteman belum? Udah, belum balikan belum lagi. ada ini. Temenan nih karena temenan kita Kita cuma mau sambung video yang tadi. katanya enggak. kan balikan lagi lu. Oh, ya. Lalu belum salaman sama gue, belum temanan. Ya yang penting gitu, kompakan dan kepercayaan sih yang gua junjung tinggi, dan saling melengkapi lah. Jadi hampir semua apa yang disampaikan oleh Apri dan Purna juga gue sepakat bahwa itulah komitmen yang kita jaga selama ini. Kita buka usaha ini namanya Cerita Kopi Hari Ini. Mungkin teman-teman yang kebingungan nongkrong mau di mana, ya datang aja ke sini. Kami siapkan 5 bangku pangsit dan 1 Bangku apa nih? Bangku panjang. bangku panjang sekitaran bisa isi 4 orang juga. Bangku pangsit. Itu kata Jamir. Jadi kalau teman-teman bawa kelebihan orang ya kami mohon maaf. Bawa bangku Tidak sendiri. ya bisa kalau ada. Jadi begini, ada komentar orang, gua nggak tahu komentar atau usulan atau bagaimana ya, bahwa usaha bersama partner itu tidak baik katanya. Bagaimana tanggapan anda berdua? Enggak juga sih. Kalau ya dari gue juga enggak juga sih, enggak semuanya lah kali. Emang banyak yang usaha, banyak istilahnya banyak orangnya, banyak yang gagal gitu kan. Ya ada juga yang banyak tapi tetap jalan gitu. Malah bisa lebih besar. Bisa lebih besar. Bisa berkembang. Yang penting itu aja, balik lagi kayak tadi, saling percaya dan tujuannya sama, Satu visi misi lah. satu visi misi. Yang Jadi harus ditunjung. walaupun lu isinya di dalamnya beda-beda, banyak pemikiran berarti kan. Tapi yang penting ya itu, ingat ketujuan awal lu bangun usaha ini buat apa. Jadi jangan karena Berarti lu komitmen ya, ya, komitmen. jadi jangan pas ketika lu di atas lu lupa kan segala, jangan sampai lah kalau misalnya kayak gitu ya bisa hancur. Iya. Mungkin orang-orang gua nggak tahu itu komentar yang ingin menjatuhkan kita atau bagaimana. Yang jelas usaha kita sudah jalan. Siapa bakal kasih tahu gue siapa orangnya, Pak? Ya nggak perlu lah, biar terkenal lagi. Oh iya, jangan. Iya jangan. Kita aja belum Ini, terkenal. kita aja belum. Ini tapi anak tangga pertama untuk terkenal. Ya, Bismillah aja. Jadi komentar orang-orang itu gua anggap sebagai bahan ingatan lah dari mereka untuk kita. Bah, di podcast lu nggak dikasih minum ya? Nah, Ntar dulu, kita bikin. Sebagai bahan ingatan bahwa kita ini sedang menjalankan usaha bersama, ya. partner lah. Jadi apapun komentar orang, jangan mengambil bahwa itu komentar negatif, ambil Positifnya. positifnya aja. Jadi siapa tahu jadi motivasi. Motivasi jelas. Kita mengambil motivasi dari mana aja. Kita nggak cukup motivasi atas komitmen kita mulai dari awal, tapi Ya. perlu komentar-komentar orang, baik itu komentar bagus dan komentar jelek. Tergantung kita menafsirkan komentar itu Ya. seperti apa. Kalau kita jatuh karena orang lain itu terlalu lemah gitu. Iya, Kalau jangan. kita naik juga karena orang lain, ya jangan sampai. Kita harus komitmen lah intinya. Nah, kita balasnya jangan dengan omongan aja lah. Jangan. Kita Kita balas dengan Balas hasil. dengan karya gitu. karya. Jadi itulah tanggapan kami dari komentar orang atau teman-teman yang mungkin panik atau takut terhadap mungkin pembicaraan umum sih itu soal Iya. Orang-orang apa, lain mungkin mungkin usaha dengan partner itu tidak akan jalan mulus, tidak akan baik-baik. Mitos lah ya. mitos. Itu mitos. Tergantung kita menanggapi dan menyikapi Iya. komitmen kita. Tergantung orangnya juga kan. Mungkin itu aja tanggapan kami untuk pendapat orang, dan teman-teman bisa juga lakukan. Kalaupun tidak cukup modal sendiri ingin usaha, bisa ngajak teman, tapi harus cari teman yang benar-benar sama-sama komitmen. Bagaimana kita bisa melihat teman kita di antara 4 orang atau 3 orang yang bisa sama-sama komitmen? Ya kita bisa menilai dari omongan dia, dari kemauan dia, dari pergerakan dia. Begitu simpel aja sebenarnya. Jadi jangan terlalu pesimis lah soal komentar itu. Tanggapin yang positif-positifnya aja. Tanggapin yang positif aja. Dan kalau yang mau mulai usaha ya udah usaha sono.
mulai Kalau gua pribadi ya, gua percaya sama Apri, gua percaya sama Purna. Ya mungkin ada kesamaan dari pendapat Purna yang tadi. Gua percaya sama Apri itu karena dia punya basic di kopi. Dia pernah kerja jadi barista di salah satu coffee shop selama 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau sama di sini Itu menjadi pondasi awal gua karena kita usahanya basicnya kopi juga. Jadi kita butuh orang yang punya basic di bidang itu. Jadi kita nggak terlalu miskin lah pengetahuan soal kopi. Walaupun di antara 1 orang mungkin atau 2 orang, tapi ada 1 orang yang profesional di bidang bingung lah Iya, terlalu iya. mana gitu. saling melengkapi. Nah, yang kedua gue percaya ke Purna, usaha sekarang, usaha semacam kita ini kan butuh promosi apa segala macam kan, Editing, editing di media sosial apalagi segala macam usaha sekarang mungkin semua digital, udah digital. semuanya udah digital, punya Sosmed. promosi masing-masing di digital. Jadi itu keperluan juga. iya saling percaya itu keperluan. Dan gua modalnya mempercayakan kepada 2 orang ini. Dan Kalau gua sendiri, nggak punya aku di sini. gue percaya apa bisa bisa kopi. Gue percaya lu ya karena teman. Oh. Mantap. Kalau nggak teman gue nggak bakal percaya. Gua percaya Pur karena di sosial media oke. Gua percaya sama lu. Keamanan. Ya itulah saling melengkapi lah, Iya, walaupun saling sifatnya melengkapi. receh tapi kita bisa komitmen untuk mempercayakan hal-hal semacam itu. Benar. Jadi gue tidak menyepelekan profesi orang lain, tidak menyepelekan apa, terus anggap saya sebagai pelengkap di semua pergerakan kita. Tapi gini, gue selain di ini gue bukan ini ya. Gue punya bisnis lain nih di ini gue. Ya PH sih jatuhnya. Apa sih nama usaha lu itu? Weekend Walk Production. Dia Mantap. bergerak di bidang apa ya? Multimedia. Multimedia. Copetan. Enggak. Buat ngerekam orang lagi Iya. nikahan. Wedding Mungkin organization. teman-teman Bisa yang butuh follow. apa sih namanya? Jasa dokumentasi. Data dokumentasi, video, foto dan segala macam bisa Bisa. hubungi nanti gua tag Instagram. Mantap. Sekalian promo kita ya. Saling Jadi gini, mendukung usaha teman. Iya benar. Di record pakai Xiaomi, salah. Jadi gini, gue punya cerita di bidang itu kan kita emang modal awalnya tuh skill ya, soft skill ini, maksudnya skill yang harus ini jadi modal, nggak perlu banget modal finansial menurut gue pribadi, karena emang di situ gue sendiri punya skill dan beberapa temen gue punya skill dan punya alat juga. Sombong nih orang. Enggak, Oh, iya. kita pengen nunjukin aja nih. Iya. Sebenarnya, Iya. Lanjut. nah ada salah satu temen gue yang backgroundnya emang beda banget di bidang, bukan di bidang multimedia, dan dia juga nggak punya skill. Nah dia sempat bingung, deh gue di sini ngapain? Kalau lu liatin Iqbal sih. Enggak, gue juga lagi dulu nih. Parah banget. Nggak apa-apa. Ini namanya diskusi, harus saling menatap. Iya. Masa harus kiri kanan gitu? Gue yang berhadapan aja. Tapi teman-teman yang lain percaya sama dia, bukan hanya sekedar teman ya, maksudnya karena emang kita udah terjun bareng, dan akhirnya dia mulai ngerti kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain ya hal kecil pun yang bisa gue bantu untuk kalian ya bantuin. Contohnya ya kayak ngambilin kopi gue atau ngambilin kopi atau apa saat diskusi lagi meeting, ya itu sebuah apa ya, Ya, ada saling kerjaan lah. saling bantu gitu. Berarti karena kepercayaan ya? Iya benar. Kepercayaan ketika suatu saat membutuhkan yang urgent dan bisa menggunakan jasa dia. Iya. Mungkin begitu. Benar. Berarti kepercayaan itu tidak sepele. Nah benar. Penting. Dan penting susah sebenarnya dapat orang yang bisa dipercaya. Iya, Apalagi di benar. lingkungan tongkrongan apa segala macam, kita harus bisa menyeleksikan orang-orang. Iya. Yang sering curahan rek itu siapa? Gitu. Jadi kesimpulan dari pembicaraan ini adalah Kepercayaan. kepercayaan itu nomor 1. Mahal. Dan gue yakin apapun bidang seseorang, apapun kegiatan orang, kalau orang sudah tidak percaya lagi tidak akan jalan mulus. Iya. Dan apapun yang mau dibangun, apapun yang mau diusahakan, tapi kepercayaan kita kuat, dan insya Allah bisa jalan. Walaupun modal kecil-kecilan ya, Iya. kepercayaan dan komitmen itu aja sih intinya menurut gue. Tapi begini, gue agak sedikit bergeser tema pembicaraan ini. Apalagi nih kita bahas. Sekarang kan ya, contohnya kita bertiga, kita kuliah,
sampai lulus. Tapi ada orang, gua nggak tahu itu komentar orang banyak atau gimana, tapi di kampung-kampung di orang-orang daerah itu sebagai orang yang berpendidikan sampai level eh, sarjana, kok buka usahanya kedai kopi gitu kan, kok jualan kopi. Jeritan hati nih. Gua ingin tahu tanggapan dari lu berdua gimana menanggapi pembicaraan komentar orang yang seperti itu. Pur, ceritain bapak lu, Pur. Korelasi antara pendidikan Mending dengan jualan kopi. Jualan Ceritain, kopi Pur. gimana kan? Oh ya, kemarin tuh sempat pagi-pagi kemarin sih. Jadi gue lagi di ruang keluarga ngobrol sama nyokap bokap. Nyokap lagi baca berita gitu. Beritanya itu judulnya ada beberapa job desk di PNS, gue nggak tahu itu kementerian apa, yang sudah dihilangkan, jadi diganti dengan sistem robot lah. Nah, ketika bokap gue nanggepin, udahlah Put, nggak usah jadi PNS atau apa, udah bener bisnis saya jualan kopi. Dari situ kayak gue mulai anjing, ternyata bokap gue dukung gue gitu. Artian kayak Ya berarti otomatis mau lu mau sarjana mau gimana, yang ininya tuh ya usaha, cuy. karena menurut gue kalau usaha lu bisa lebih bisa. Leluasa, lu lebih leluasa dan lu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang Itu mungkin pendapat kita sendiri, tapi cara kita menyikapi komentar orang di luar, kita kan nggak bisa 100% bersifat bodo amat terhadap komentar orang kan. Itu pengaruh juga dalam kehidupan kita, sosial kita. Tapi cara membalas kembali komentar orang seperti itu, bagaimana kita mencerahkan pendapat mereka? Ya balik lagi sih, gimana orang mau lu udah PNS mau gimana, kalau misalnya lu nggak suka pekerjaan lu buat apa? benar. Buat apa? Mendingan lu kerjain yang lu suka aja, kayak gitu. Kalau misalnya lu demen jadi PNS ya udah, atau dorongan dari keluarga atau dari sekitar ya udah. Mau gelar lu apa itu nggak masalah. Soalnya tidak ada pekerjaan yang hina lah. Benar. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semua kerjaan tuh. Semua pekerjaan yang halal ya oke. Kalau misalnya yang kerjaan yang tidak halal ya itu baru hina. Sekecil apapun usaha bagus. Tapi kalau gue sangat bertabrakan sekali Apa tabrakan? soal kegiatan gue berbisnis ini, Ya. berdagang lah. Di keluarga gue itu background orang-orangnya berpendidikan. Iya. Jadi gue pribadi luar biasa bertabrakan di situ. Didikan keluarga semuanya berpendidikan, tapi gue berpendidikan iya, walaupun sampai tahap segitulah. Iya. Tetapi gue memilih setelah berpendidikan gue memilih berdagang. Komentar di keluarga gue itu pada awal-awal gue mau bangun usaha, mau kasih tahu, mau minta restu lah gitu ke orang tua, ke saudara. Karena gue sebelum buka usaha ini gue pernah coba-coba usaha yang lain, semacam jualan-jualan kecil-kecilan. Tapi karena gue sering Lupa password. lupa password, sering berantakan urusan keuangan, jadi tidak berhasil jalan terus. Nah, kemudian gua kasih tahu mau buka usaha ini. Komentar pertama, fokus kuliah aja, selesaikan kuliah, cari kerja yang benar, yang jelas, gajinya sekian. Tapi tidak menyebutkan harus PNS begitu. Tapi yang mereka harapkan itu gua kerja di sebuah perusahaan mungkin atau di mana. Kantor. Tapi yang jelas dengan gaji yang tetap, bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Karena ini modelnya usaha kecil-kecilan dan merintis juga luar biasa berat. Jadi keluarga gue respon awalnya itu tidak diindahkan lah, jenis dua usaha. Terima kasih. Terima Kasih. kasih. Bagian apa yang kalau di syuting itu apa PH PU. PU. Thank you. Nuhun sadaya nama. Nuhun sadayana. Sadaya nakasaha ya dengan orang unggul. Waduh, nggak bisa mas, sorry. Bisa bahasa Sunda. Jadi begitu mungkin tanggapan dari kita soal komentar keluarga, soal pendapat orang lain tentang apa yang kita jalankan. Terus apa lagi berbicara?
ngaji kali ya. Belajar tajwid. Nanti malam Jumat. Kalau sekarang belum tepat, Iya karena sih. kita dimulai dengan Malam Jumat lo ininya temanya mistis-mistis. boleh juga itu silaturahmi. Bagi teman-teman yang suka hal-hal mistis bisa nanti nonton di Judulnya live streaming. Di kuburan. Udah bisa live streaming belum? YouTube gua? bisa. Kan belum ada subscribe. Yang nggak ada yang nonton berarti. Nggak bisa nongol di notif orang. Tapi bisa pengguna di-save juga. juga. Setelah live streaming bisa di-save kan. Jadi Mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih udah subscribe. Terima kasih Emang udah? kalian sudah menghabiskan kuota kalian menonton vlog ini. Thank you everybody. Mantap. Purna in the sky, April in the sky. Kami dari Debbie Wakmania. mantap. Mantap.